Kuliner merupakan kegiatan favorit masyarakat Indonesia. Apalagi selain menyenangkan bagi pengalaman lidah pribadi, tentunya yang menyenangkan adalah pengalaman berbagi tentang kuliner itu sendiri. Di masa sekarang, orang dengan mudahnya berbagi pengalaman, tidak hanya lewat media cetak, media elektronik, tetapi juga di media sosial. Semua orang bisa dengan mudah membagikan pengalaman itu. Bahkan sebelum makan sekarang sepertinya seperti ada protokol harus foto dulu, upload dulu sebelum mulai makan. Untuk di sesi kali ini, saya Catherine Gaby akan memandu pembicaraan tentang food writing, ditemani oleh pembicara kita, Mas Kevindra Prianto Sumantri. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu Mas Kevindranya. Jadi Kevindra Sumantri ini merupakan penulis dan editor kuliner dari Indonesia. Kevindra pernah menjadi kontributor kolumnis makanan dan pengulas restoran untuk The Jakarta Post. Yes. Dan tulisannya tentang makanan sudah muncul di banyak media lokal maupun internasional. Contohnya Esquire, Destination, Southeast Asia Globe, dan CGTN China. Yeah. Kevindra juga merupakan co-founder Top Tables, Yes. media kuliner digital yang berbasis di Jakarta. Lalu namanya juga dikenal secara internasional nih, kalau kalian kayaknya harusnya sih udah familiar dengan suaranya. Itu sebagai food expert di Netflix series Street Food Asia. Waktu itu membahas tentang Yogyakarta ya. Yes. Dan tahun ini Kevindra menerbitkan buku The Art of Restaurant Review. Ini bukunya. Panduan seni mengulas restoran untuk makanan dan penulis. Makanan untuk penulis, jurnalis, blogger hingga content creator. Ya. Kita sambut Mas Kevindra Sumantri. Thank Halo, you, apa kabar? Terima kasih, baik. Sudah lama nggak ketemu. Yes, it's been a while. Berbulan-bulan akhirnya ketemu di sini di Lead Bite ya. Yes. Terima kasih, thank you for having me. Terima kasih banyak. Hari ini kita akan bahas tentang food writing, Mas Kevindra ya. Iya. Tapi sebelumnya aku mau tanya-tanya sedikit. Mas Kevindra ini mulai tertarik dunia kuliner sejak kapan sih? Waduh, sebenarnya kalau dunia kuliner saya tuh senang udah dari kecil sebetulnya. Dari kecil. Kenapa dari kecil? Karena saya tuh besar hidup, saya mesti bilang itu di dapur. Karena dulu ayah saya itu punya restoran gitu. Dan saya dari kecil itu memang kecilnya tuh di kitchen. Makanya sebelumnya saya tuh mikir saya mau jadi chef ya gitu kan. Makanya saya trainingnya di kitchen. Bahkan sebelumnya saya tuh pengen jadi banker. Bagi nggak banyak yang tahu. Jadi sebelumnya jauh ya sebenarnya. Ya saya tuh pengen sebenarnya tuh kerjanya tuh Citibank, IBM, bahkan mungkin kayak di Boston Consulting Group, pokoknya yang ribet-ribet gitu deh. Keuangan gitu. Financial gitu. Tapi kok larinya masuk ke kuliner. Nah akhirnya singkat cerita, saya akhirnya masuk ke saya kerjalah di beberapa hotel gitu, di Bulgari, di Bali dan lain sebagainya. Dan akhirnya masuk ke dunia food writing itu tahun 2014. Itu gimana sih? Awalnya dari kitchen dulu, lalu ke food writing? Karena saya gak betah di kitchen. Panas mas atau gimana? Sebenarnya lebih ke jam kerjanya dan very heavy gitu. Kitchen itu kan bener-bener kayak art gitu ya, very heavy. Lalu tahun 2014 waktu itu di Ubud, ada namanya Ubud Writer Festival. Di situ saya ketemu dengan almarhum Bondan Winarno. Pak Bondan. Pak Bondan, ngobrol-ngobrol lah gitu. Terus dia bilang kalau saya senang sih semua jadi chef, tapi jarang nih ada penulis makanan. Kebetulan saya senang baca tentang makanan. Saya mikir ya juga ya, kenapa nggak coba fokus ke penulisan makanan. Itulah 2014 saya mulai masuk ke food writing. Gitu. Itu pernah ditulis di bukunya Mas Kevindra nih, kayak kata-katanya juga aku bacain ya. Ini ada di halaman dedikasi ya Mas ya? Halaman dedikasi, betul. Nih untuk almarhum Bapak Bondan Winarno, terima kasih telah mendorong saya menjadi penulis kuliner yang baik. Terima kasih atas satu kalimat yang kau ucapkan dan mengubah saya selamanya. Kalau semua mau masak, siapa yang akan menuliskan tentang cerita tentang masakan? Yes, betul. Ini yang membuat titik baliknya itu menggeluti dunia food writing. Menggeluti dunia food writing. Disitulah akhirnya Mbak Gaby gitu. Baik. Oke. Mungkin selanjutnya Mas Kevindra akan menjelaskan lebih lanjut soal pengulasan makanan ya. Dan di presentasinya. Nanti akan dibahas kayak mulai dari do and don'ts, gimana mengulas makanan, lalu bagaimana membuat tulisan kita netral dan tidak terlalu subjektif, dan bagaimana meramu kata-kata sehingga tulisan kita ini tentang kuliner menjadi semakin kaya tentunya dengan vocab dunia kuliner ya tentunya. Betul. Silakan. Oke, kalau gitu saya mulai ya Mbak Gaby ya. Silakan. Nah, jadi rekan-rekan sekalian, saya pengen share sebetulnya tentang buku ini, betul, The Art of Restaurant Review. Tapi sebelumnya saya juga pengen masuk ke sedikit behind the scenes of apa sih sebenarnya food writing atau penulisan makanan. Di sini saya udah ada presentasi di mana nanti saya akan share satu-satu. Nah,
sebenarnya penulisan makanan itu ada banyak macamnya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu hanya review restoran atau ulasan, itu tidak. Jadi kalau kita melacak ke beberapa art of journalism, jurnalisme seni di negara-negara seperti di Eropa, penulisan makanan itu dianggap sebagai salah satu jurnalisme yang paling tinggi. Makanya levelnya mereka tuh sama dengan kritikus film, dengan kritikus seni, sama kritikus musik. Oke. Itu sama. Nah, kalau kita lihat di sini sebetulnya food writing itu bisa dibagi jadi 4. Ada penulisan resep, ada penulisan literatur, akademis, dan juga panduan gitu ya. Nah, resep itu juga macam-macam teman-teman. Resep itu ada practical cooking, ada yang culture based, yang which is resep makanan yang berdasarkan kultur, ada juga yang resepi dan story. Kita kayaknya kebanyakan di Indonesia ini resep ya, buku resep yang Betul, kita kita ketemuin paling banyak, kebanyakan. betul banget Mbak Gaby, resep dan praktikal. Practical cooking itu seperti kayak resepnya Ibu Siska Sutomo, Ya. gitu, atau resepnya Jamie Oliver, itu praktikal, masak udah kelar. Tapi Ini kalau bahannya ini, caranya ini, silakan praktekkan gitu ya. langsung. Tapi kalau practical cooking, kalau yang culture based itu sudah mulai ada tema di mana makanan itu berdasarkan kultur ceritanya, dan itu rata-rata banyak di buku makanan luar. Ini udah mulai masuk. Nah, kalau recipe and story itu panduan dari resep dan juga misalnya biografi, memoir. Nah, ini di sini sangat Paduan jarang. ya. Di Indonesia sangat jarang. Lalu ada literatur, itu penulisan food memoir. Kalau teman-teman tahu sosok Anthony Bourdain yang udah meninggal, dia penulis food memoir terkenal juga. Ada fiksi, novel kuliner, Aruna dan Lidahnya. Oh iya, itu tentu Itu kita sudah termasuk. kenal semua ya, difilmkan juga. Yes, betul. Itu di sini juga. Lalu ada historical novel. Nah, kalau akademik itu adalah food history, penulisan makanan sejarah. Seperti contohnya kalau di Indonesia ada bukunya Bapak Fadli Rahman, Jejak Rasa Nusantara. Lalu ada food science, itu umum lah ya, gizi dan lain sebagainya. Ada social culture and industry analysis, yang di sini masih sangat jarang juga ngomongin tren. Lalu yang terakhir yang nanti akan masuk ke dalam sini adalah guides atau panduan. Nah, ini saya mau ngasih beberapa contohnya. Nah, ini bukunya kalau kita lihat yang seperti di atas, Gordon Ramsay dan lain sebagainya itu praktikal. Buku-buku wajib kuliner nih, Buku-buku Mas ya. wajib ini yang harus ada. Nah, yang masuk ke Peru, Palestinian Table tuh udah mulai masuk ke penulisan makanan yang culture based. Dinner, Together, History Food itu masuk yang food recipe and stories dan lain sebagainya. Kita mulai bisa lihat di bawah tuh ada yang butter. Itu sejarah butter doang. Butter doang dibikin buku sejarahnya. Setebel itu. Setebel itu. Kita ngomongin soal Riz and Escovier, sosok dua orang yang hebat di dunia F&B gitu ya. Kita ngomongin jurnalisme investigatif, ngomongin soal travel. Behind the scenes dunia travel. Mafia di baliknya itu bisa sampai juga ke situ. diangkat ya. Dari perkebunan sampai mafianya pun. Yes. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada yang pengen bikin penulisan investigasi makanan tentang kenapa harga cabai melonjak, ini bisa nih. Ini bisa banget gitu. Atau harga bawang tiba-tiba naik tengkulak. Kayaknya belum pernah ya di Indonesia ya. Belum pernah. Padahal impactnya sangat besar. Kalau kita ngomongin jurnalisme, impactnya kan harus ke sosial gitu. Nah, ini yang terjadi. Di sana sudah seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke restaurant review. Pembahasan utama kita, restaurant review. Pembahasan utama kita. Nah, di sini saya cuma kasih sebentar aja. Di sini short history of restaurant review yang sebetulnya teman-teman bisa lihat di bukunya. Ada lengkap. Ada lengkap sekali di sini. Kronologis dari pertama, dari tablet sampai ke media yang sekarang. Yes, betul. Karena sebenarnya kalau teman-teman sekarang tahu bahwa pengulasan restoran itu adanya di Instagram atau misalnya di beberapa platform gitu ya. Dulunya itu tahun 1812 penulisan makanan itu ditulis oleh kritikus restoran pertama di Prancis pada waktu itu, dan itu hanya untuk kalangan-kalangan aristokrasi. Oh, tentu ya, tahun segitu sih itu, ya. Betul. 1812 ya, Mas? 1812 itu sekitar hampir 120 tahun yang lalu. Nah, lalu masuk pertama kali koran atau media yang mencetak penulisan makanan adalah The New York Times. The New York Times merilis review restoran pertama mereka tahun 1859, dan itu restoran review yang pertama kali menggunakan cara yang incognito atau kita nggak tahu siapa yang datang. Jadi kritikusnya kita nggak ada yang tahu siapa dia, tanpa nama, tiba-tiba muncul, jebret aja ulasan lo muncul gitu. Jadi muncul. Mereka juga nggak ada persiapan sebelumnya restorannya dan lain-lain. Nggak ada. Kayak di Ratatouille ya, Mas? Oh ya, kayak si Anton Igo, bener, Ratatouille bener. Karena itu Mbak, karena sebetulnya dengan cara yang seperti itu, kita jadi tahu bahwa apakah restoran tersebut sebetulnya siap atau tidak. Benar. Karena kalau orang tahu yang datang itu siapa,
pasti dong makanan Persiapannya dibikin lebih bagus. ini lagi, betul. Pokoknya dibikin bagus lah. Tapi who knows kalau misalnya Hmm. kita datang sebagai orang biasa, apakah sebagus ketika kita datang sebagai orang yang dikenal? Hmm. Nah, itu sebetulnya independensi itu yang Ya. dicari. Lalu semua orang tahu begitu buku panduan Michelin launching tahun 1900, 120 tahun yang lalu. Nah, inilah ketika semuanya berubah gitu. Oh. Michelin Michelin tuh diluncurkan. sebenarnya ini kan perusahaan Ban. Yes. otomotif. Yes, otomotif itu konten marketingnya mereka. Dan itu sangat efektif. Oh. Sangat efektif. Nah, ini yang di Indonesia. Aha. Yang ketika saya research adalah di Indonesia tahun 1907, salah satu koran pertama di Hindia Belanda itu Het Nieuws van den Dag, itu mengeluarkan ulasan restoran mereka ada di bagian bawah, namanya Restoran de Place. Walaupun hanya sekitar 3 paragraf, itu sudah merangkum bahwa itu adalah ulasan restoran sebetulnya. Restoran apa itu, Mas? Pokoknya di Hindia Belanda, di Batavia. Batavia, oke. Nah, lalu vakum tuh kayaknya, Mbak. Vakum, saya sempat cari vakum, ada tuh tahun 1980. Muncul lagi. Sebenarnya 1970-an koran itu namanya The Indonesian Times, itu koran bahasa Inggris saat yang pertama di Indo. Dia mengeluarkan dengan kolom judulnya Eating Out in Jakarta. Agak jauh ya ininya Gapnya, dari 1907 sampai 1980. Itu dia. Nah, itu sebenarnya yang terjadi sekarang juga, agak jauh juga, rentang dari ulasan restoran independen. Sekarang tidak ada lagi media di Indonesia yang menulis itu sebetulnya secara independen. Cukup lama gitu, cukup lama sekali. Nah, yang paling terakhir yang melakukan ini adalah The Jakarta Post, ketika seorang Laksmi Pamuncak, waktu itu beliau masih berusia 27 tahun, 28 tahun, Mbak Laksmi, menjadi kritikus restoran untuk Jakarta Post dengan nama pseudonym. Dia pakai nama lain. Oh, jadi orang nggak tahu juga Nggak tahu itu siapa yang nulis. Oke. Namanya Epicurus. Nah, Mbak Laksmi itu meluncurkan sebuah buku namanya Jakarta Good Food Guide tahun 2000 sampai 2001 sampai 2010. Itu adalah buku panduan restoran komprehensif pertama di Indonesia menurut saya. Dan akhirnya itu dianggap menjadi salah satu acuan ya, acuan. Tapi setelah Mbak Laksmi itu vakum, kosong gitu. Nah, belum ada penerusnya. Belum ada penerusnya. Ketika kita masuk ke platform ulasan restoran, sebenarnya ada macam-macam. Kalau dulu itu kan kita omongin majalah dan koran. Nah, kalau sekarang kita bisa lihat mulai dari majalah, koran, iya, digital, iya. Pasti banyak banget. Macam-macam kan, banyak banget platform, Instagram pribadi itu bisa jadi platform ulasan. Nah, tapi sebetulnya ketika orang teman-teman pada bertanya, ada nggak sih profesi penulis pengulas restoran profesional? Itu ada. Oh, oke. Ada. Sebagai dibagi dua, Mbak. Ada penulis kuliner biasa atau bisa dibilang food writer atau kritikus makanan. Oh, khusus ya kritikus khusus makanan. Sekali. Nah, ini saya mungkin bisa share juga. Sebetulnya kalau kita mengacu kepada media-media kuliner luar yang industri F&B-nya luar biasa besar, mereka tuh sebetulnya dibagi penulis kuliner yang sehari-hari dengan kritikus adalah orang yang emang berbeda. dibedain. Oke. Kenapa itu, Mas? Nah, kenapa itu? Karena satu, untuk menjaga independensi. Contohnya di sini, San Francisco Chronicle punya namanya Soleil. Mereka harus punya latar belakang, kalau nggak jurnalistik, hospitality, penulis seni atau lifestyle terserah. Dia full timer di media tersebut pasti, dan mengunjungi restoran itu secara independen dan juga incognito. Lucunya mereka tuh terkadang ya sampai pinjam-pinjaman kartu kredit supaya nggak ketahuan ini punya siapa gitu. Atau bahkan ada yang di kartu company-nya pun jangan ya, ntar ketahuan. Jangan dikasih nama. Bahkan ada satu yang menarik dulu waktu itu, New York Times, Ruth Rachel kritikusnya tuh datang ke satu restoran fine dining. Dia hanya ingin membuktikan apakah restoran itu betul-betul sombong, arogan. Jadi hari pertama dia datang sebagai dengan gaya pakai mutiara dan segala macam. Hari besoknya dia datang dengan wig nenek-nenek dan lain sebagainya. Oh, sampai penyamaran seperti itu ya? Oke. Itu dia lakukan tahun 1992 untuk restoran Le Cirque. Ternyata beda total. Oh, inilah. Di situ langsung dia keluarin di New York Times. Ketika dia berkunjung sebagai orang kaya dan ketika ia berkunjung sebagai nenek-nenek itu dikeluarin di New York Times, habis itu restoran. Dan itu yang terjadi. Itulah makanya semua itu kita harus diperlakukannya harus sama sih. Betul, karena hospitality kan nggak boleh pilih kasih. Itu yang dilakukan. Nah, itu yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dari seorang kritikus makanan. Sebetulnya kalau penulis makanan biasa, yes, dia biasa diundang juga dan orang tahu siapa dia. Dan biasanya mereka tidak mengulas restoran secara
deskriptif. Gitu. Karena itu ranahnya kritikus. Lebih kayak laporan aja gitu kali ya Mas? Yes, lebih kayak reportage aja, kayak reportage Pandangan mata aja, ini makan apa gitu. Yes, informatif aja gitu. Nah, ini yang penting juga Mbak. Kalau kita datang ke restoran, kita harus tahu sebetulnya tipe dan jenis tempat makan tuh seperti apa sih. Jadi sebelum masuk kita harus seenggaknya research sedikit. Itu paling penting. Research dulu. Contoh misalnya, kita harus tahu makanan itu dibagi jadi makanan tradisional, restoran tradisional, casual dining, upscale, sampai fine dining. Dan bagian 4 itu sendiri juga punya level yang berbeda-beda. Tentu. Traditional eateries itu apa? Warung makan, street food, pinggir gerobak mungkin masuk ya? Yes, termasuk. Casual dining itu apa? Range-nya besar sekali casual dining. Kita mulai ngomongin dari fast food, sampai kita ngomongin rumah makan di mall, sampai kita ngomongin restoran casual yang bisa pergi acara keluarga. Sejauh sebesar itu range-nya. Nah, jadi itu penting sebelum kita datang ke tempat makan kita tahu seperti apa. Nah, itu upscale dining kita bisa lihat di sini. Dia mulai kelihatan ada kayak formaldehyde dan lain sebagainya. Udah mulai kelihatan ada glass wine-nya. Interiornya udah mulai kelihatan naik kan. Bunga udah mulai ada formaldehyde lah. Nah, fine dining itu yang totally betul-betul white tablecloth, formal, nggak boleh nggak. Gitu. Kalau fine dining mungkin gampangnya yang ada pelayannya, butler gitu ya, butler yang ngikutin kemana-mana ya. Gitu. Tapi sekarang udah mulai sedikit fine dining karena ada pergerakan perubahan di behavior konsumen gitu. Orang lebih kayak lebih santai mungkin. Lebih santai. Gitu. Nah, sekarang tadi kan jenis tempat makan, sekarang tipe tempat makan gitu. Orang juga harus tahu apa bedanya cafe, apa bedanya osteria, tavern dan pub yang sebetulnya adalah satu yang sama. Kalau di Jepang itu mirip dengan izakaya sebetulnya. Jadi mereka punya kesamaan dan perbedaan. Bistro itu seperti apa sih? Ketika orang bilangnya gue makan nih ke bistro, what is bistro? Bistro yang asli itu harus menyajikan makanan rumahan Prancis. Yes, dia nyajikan wine, tapi bukan fine dining. Dia makan rumahan aja gitu. Santai, lebih santai tadi gitu ya. Kalau kita lihat dia bahkan banyak sekali yang papan tulisnya dibikin warna-warni gitu ya. Papan tulis kayak di sekolah lah. Diner itu American style sekali. Nah, ini kenapa teman-teman penting untuk tahu, perlu tahu. Karena setiap tempat makan itu punya standar pelayanan mereka masing-masing. Adalah sesuatu yang tidak bijak ketika kita datang ke restoran casual tapi mengharapkan pelayanan fine dining. Oh benar. Number one, gimana caranya? Exactly. Karena kadang ada yang bilang kayak, wah ini pelayanannya nggak bagus segala macam. Nomor 1, apakah restoran itu invest di pelatihan se-advance fine dining? Apakah restoran tersebut memang punya preferensi untuk pelayanan sampai sebesar itu. Nah, karena kan kita nggak bisa misalnya kita datang ke restoran rumah makan Padang, terus kita marah-marah karena pelayanannya terlalu sembarangan. Ya, what do you expect? Dikasih ini. Iya kan? Kayak saya minta ini. Bener. Ya, jadi seperti itu. Banyak salah kaprah di situ. Untuk menentukan ekspektasi dari awal lah ya, supaya kita ngerti ini tuh kita makan di mana dan kita harus apa yang kita dapatkan tuh kita bisa tahu duluan gitu ya. Betul, itu penting karena kita kan ke sana mau mengulas kan, kita mau mengulas gitu. Nah, kayak misalnya alfresco steakhouse, bedanya tuh apa? Kalau ada yang bilang, contohnya restoran Holy Cow, steakhouse bukan steakhouse, tapi dia memang banyak cabangnya. Iya betul. Gitu, Bistecca, steakhouse bukan steakhouse, tapi dia lebih fancy. Iya benar. Nah, jadi memang steakhouse sendiri aja macam-macamnya banyak. Tadi yang di casual dan ada yang agak fine gitu ya. Yes, benar Mbak Gaby. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita ngomongin pakai draft gitu ya teman-teman ya, itu bisa tuh kita bisa gabung-gabungin. Steakhouse bisa masuk fine dining nggak bisa, tapi steakhouse bisa masuk casual nggak bisa gitu. Jadi macam-macam. Gitu. Diagram fan-nya tuh nanti tuh bisa macam-macam. Ini bisa berurusan dengan ini. Cincin-cincinnya nyambung semua. Yes. Nah, ini juga apa bedanya boulangerie dan patisserie? Ini teman-teman suka ada yang bingung, apa sih boulangerie ketukar gitu. Patisserie itu pokoknya semua yang berbau kue-kuean yang cantik, yang warna-warni, ada mousse, macaron, gitu. Itu semua tuh patisserie. Bakery atau boulangerie itu adalah kue-kuean. Kelihatan dari warnanya pun berbeda sekali. Roti-rotian tuh boulangerie gitu. Coklat semua, ini warna-warni gitu ya. Betul. Saya punya satu analogi yang menarik ketika ngomongin apa sih boulangerie dan patisserie. Ada yang bilang kalau boulangerie itu seperti kita bikin patung. Udah gitu aja. Tapi patisserie adalah
ketika patung itu dihias, dibikin warna, Oh, jadi hidup. didandanin. Yes. Oke. Jadi boulangerie itu buat fundamentalnya, pâtisserie itu yang bikin dia lebih hidup. Oke. Gitu. Nah, ini nih yang penting. Ketika kita makan sebagai pengulas restoran Mbak Gaby. Gimana step by stepnya nih Mas? Dari mulai sebelum pergi, Iya. saat makan, pilih-pilih makanan itu Iya. apa, Wah. sampai saat kita memulai nulis tuh apa yang perlu diperhatikan? Nah, ini saya juga belajar. Jadi waktu saya di The Jakarta Post, editor saya itu jurnalis yang New York based. Oh. Mas Christian itu adalah mentor saya, dia itu adalah New York based. Dan kita tahu bahwa jurnalisme makanan New York itu luar biasa. The New Yorker, The New York Times, The semua New di York situ. Times, even banyak sekali Bon Appetit sekarang di New York, kantor pusat. Jadi memang dari dulu Seperti standar pusat tinggi. kuliner gitu ya Mas ya? Yes, Media pusat kuliner. Media kuliner, exactly. Pusat media kuliner. Jadi saya dididik sama dia. Ketika saya datang ke restoran, saya harus melakukan pre-research dulu. sebelum Kita ke situ ya. Betul. Saya tanya, apa gunanya pre-research sebetulnya? Dia bilang, kalau misalnya kamu datang ke restoran tanpa ekspektasi apa-apa, ya kamu nanti hanya akan menggunakan preferensi pribadi kamu. Oh, oke. Itu yang nggak boleh. Ketika kita menulis tentang restoran makanan, apalagi di media cetak gitu ya, di media yang memang news, kita harus treat itu sama seperti kita akan menulis bisnis, seperti kita akan menulis politik, seperti kita akan menulis any kind of news. Sama aja kayak jurnalistiknya, sisi Jurnalistik jurnalistiknya sama. aja, cuma beda itu makanan gitu. Objeknya yang ditulis yang berbeda yang beda. ya. Jadi tapi approach-nya itu sama. Makanya ada investigasi, ada lain-lain sebagainya. Nah, satu hal yang kita mesti ngerti juga kalau sebelum datang ke restoran itu kita pahami. Kalau restoran itu ada namanya saya bilang trifecta. Of experience itu apa sih ketika kita makan. Jadi ketika kita makan itu apa yang membuat makan di restoran tuh jadi spesial. Food jelas. Service jelas. Ambience. Oh, ambience juga atmosfer. Suasananya ya. Suasananya. Nah, itu kita mesti paham dulu 3 hal itu, 3 komponen itu. Nah, sayangnya sekarang ini terlalu banyak yang menulis hanya fokus di ambience. Oh, sorry, tempat Instagramable gitu, nyarinya yang kayak gitu. Kalau saya sih kalau pengen yang Instagramable yang ambience doang, datang aja ke museum atau galeri nasional. Itu semua datang aja ke sini. Atau ke sini. Ke sini. Ambience bagus banget. Tapi kalau kamu ke restoran itu kan makanan. Itu yang dijual. Utamanya itu. Itu. Lalu apa kedua? Service. Itu yang penting juga. Kenapa? Karena itu adalah hospitality. Jangan sampai kejadian kayak nenek-nenek dan sosialita beda. Yang beda pelayanan itu keren banget. Itu saya bilang itu keren sekali. Itu memberikan standar yang sangat tinggi. Ruth Rachel tuh. Nah, jadi yang tadi seperti Mbak Gaby bilang, service, food dan ambience itu sebenarnya menjadi kesatuan yang nggak bisa terpisahkan. Betul. Nah, kalau food itu apa aja sih yang bisa kita lihat? Ketika kita pengen datang ke restoran gitu ya, kita bisa melihat makanan itu dari berbagai spektrum. Contohnya, sini saya kasih lihat. Yang harus kita bisa nilai adalah tekstur, aroma, rasa, itu yang paling utama 3 itu. Lalu visual jelas, sama temperaturnya. Kenapa temperatur itu penting? Karena suhu makanan itu mempengaruhi rasa dan tekstur. Oh iya, iya sih kalau habis panas-panas keluar dari dapur dan yang udah sorry, kalau misalnya kita foto dulu kelamaan, jadi beda. Jadi beda kan, jadi apalagi kayak sup gitu ya, yang cair. Nah itu penting sekali. Kita tahu tekstur seperti apa. Nah, kalau ditanya berarti ini udah masuk ke ranah yang lebih akademik dong, agak sedikit akademik. Disinilah penulis makanan itu ditantang untuk paham betul seluk-beluk dunia makanan bahkan cara proses memasaknya. Oh, oke. Itu harus. Makanya rata-rata penulis makanan itu bisa masak. Kita ngomongin masakan yang fancy ya. At least dia tahu. Kalau mau bikin ayam goreng itu bumbunya seperti apa, perlunya apa, kalau ditumis seperti apa, prinsip itu dia harus tahu gitu. Untuk apa? Biar ketika kita menulis kita paham. Atau kita datang nih makanannya, teksturnya misalnya, bawang bombay di salad dan bawang bombay di dalam sup, beda jelas. Itu harus beda tekstur. Walaupun sama-sama bawang bombay. Misalnya salad crunchy gitu ya. Salad harus crunchy. Kalau di sup dia harus agak lebih ditumis dikit biar lebih manis. Nah, walaupun satu bahan yang sama, seperti itulah contohnya. Aromanya juga mesti paham betul seperti apa. Detail-detailnya sebenarnya ada di buku ini. Ya, semuanya lengkap. Semua lengkap gitu. Kalau ini dijelasin deskripsinya jelas banget. Karena memang kesulitan kita adalah mendeskripsikan dengan cita rasa gitu. Itu kekurangannya. Jadi kayaknya mesti ada satu kamus kuliner baru. Bener, kosakatanya terbatas gitu. Betul, kosakata terbatas. Nah ini. Aroma itu apa aja sih? Aroma itu ada
aroma herbal, ada yang tajam, ada yang kompleks, ada aroma smoky, ada aroma woody, dan lain sebagainya. Rasa tuh ada pahit, manis, umami, kecut, asam. Rasa berarti nggak cuma enak gitu ya? Rasanya gimana? Enak, kayak gitu ya Mas ya? Saya tuh saya pernah menulis kata yummy waktu di Jakarta Post. Dihajar sama editor saya. Kata-kata terlarang adalah enak dan tidak enak. Gitu. Karena balik lagi gini, sebagai jurnalis, kita kan nggak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita nggak boleh membuat sebuah statement yang maksudnya kita biarkan itu kepada pembaca, audiens yang memahami betul. Pembaca kita pinter-pinter kok, mereka paham itu. Dan bukan tugas kita bilang itu enak atau enggak. Tugas kita adalah mendeskripsikan apa yang kita alami, gitu. Karena balik lagi preferensi rasa. Saya orang Jawa Tengah. Saya dari kecil sampai besar dihidup dengan lidah yang manis dan gurih. Tapi mungkin untuk orang Manado, manis dan gurih itu enggak terlalu selera ya, balik lagi. Selera. Nah, itu yang penting. Itu yang terkadang orang lupa. Berarti kalau misalnya untuk menghindari itu gimana Mas? Maksudnya menghindari preferensi pribadinya itu di dalam tulisan. Ketika kita dalam konteks sebagai penulis ya, harus deskriptif, deskriptif. Itu yang penting. Itu yang ditantang lagi. Gimana caranya kita bisa mendeskripsikan itu? Itu kan yang jadi tantangan seorang penulis. Ada istilah dibilang kalau menulis makanan itu show instead of tell. Ya, semua tunjukkan instead of tell. Kayaknya semua penulisan gitu ya. Jurnalistik gitu kan. Show instead of tell. Jangan ngomong, jangan kasih tahu, tapi tunjukkan. Gitu. Itu sama. Gitu. Jadi biar imajinasi itu bermain. Karena pada akhirnya cita rasa itu bukan di lidah, tapi di sini, gitu. Coba kita bisa bayangin, gue bisa bayangin rasa manisnya ini. Bahkan kita nggak makan. Udah direkam di sini ya. Nah itu yang sebenarnya digali dari tulisan, gitu. Itu yang mesti digali. Teksturnya lembut, membal, kenyal, halus, itu bisa deskripsikan. Atau bahkan kita bisa mendeskripsikan ini dengan menggunakan preferensi yang lain. Analogi yang lain. Saya senang dengan Mbak Laksmi Pamuncak. Dia bilang, ketika kita menjadi penulis, misalnya saya penulis makanan, saya nggak hanya harus membaca soal makanan, saya mesti baca musik, arsitektur, sejarah, semuanya. Karena apa? Siapa tahu ada kata-kata yang bisa saya pakai untuk jadi lebih hidup. Gitu. Pembanding lah gitu. Nah ini kita masuk ke service. Service itu sebenarnya ada 3 yang utama. Of course appearance, grooming itu penting. Knowledge itu yang paling utama, sama approach and attitude. Banyak tempat-tempat makan yang punya approach and attitude yang sangat snobbish atau sombong, saya mesti bilang. Oh iya, mungkin fine dining gitu atau memang kebanyakan kayak gitu? Kebanyakan orang sombong aja. Oke. Nggak, sebenarnya memang kebanyakan karena pembawaan dari gini. Balik lagi, training itu tidak salah mereka, itu salah ownernya. Nah, itu yang selalu kami bilang kalau kami menulis makanan. Makanya kita cari tahu siapa ownernya. Siapa general manajernya, pernah kerja di mana? Ya, Mas? Yes. Jadi misalnya saya bilang, oke, kita harus datang ke restoran, contohnya restoran ada di SCBD, restoran Prancis, gitu ya. SCBD Prancis, oke. Kebayang. Itu saya researchnya hampir 2 minggu. Oh, untuk saya cari tahu ketika itu musim di Prancis itu musimnya apa. Karena walaupun di Perancis sama di sini beda musim, tapi tetap harus cari tahu. Ya? Kenapa saya harus cari tahu? Karena chefnya itu orang Perancis asli. Mereka pasti punya sebuah pride untuk menunjukkan cita rasa tersebut. Saya cari tahu dia Perancis mana? Perancis Selatan atau Utara? Kalau Perancis Selatan, kira-kira di musim ini bahan baku apa aja yang biasanya mereka gunakan? Itu saya cari tahu. Biasanya ngaruh ya Mas, yang di sana lagi musim apa, di sini juga yang disajikan apa gitu ya? Yes, betul, itu ngaruh. Kenapa? Karena mereka main community base, Mbak. Restoran-restoran ekspatriat biasanya untuk komunitas ekspatriat itu, tentu. Gitu. Yang kangen rumah, kangen bahan baku di situ. Misal sekarang lagi Oktober Halloween, pasti squash, pumpkin, semua spices dikeluarin. Nah itu yang saya cari tahu. Ketika datang ke restoran tersebut, ternyata setidaknya 60% dari yang saya tebak, yang saya riset itu keluar. Turbot, flounder, tangerine, buah-buahannya itu keluar pada waktu itu. Nah disitulah yang akhirnya menjadi landasan untuk kita makan, kita review, kita nilai, kita lihat seperti itu. Ketika di tempat makan pun harus tahu. Kita harus tanya sama waiternya, sama waitersnya, ini apa itu. Karena terkadang kita sebagai penulis kuliner kita juga nggak tahu semuanya. Iya tentu. Mereka pasti lebih tahu gitu. Dengan harapan seperti itu. Nah ketika service itu tidak paham, itu yang jadi bahaya sebetulnya. Karena berarti konsumen tidak
tidak Edukasi, terinformasi dengan informasi, baik gitu. Sentuhan tekstur itu penting sekali. Aroma ketika kita masuk ke ruang makan itu aroma utamanya seperti apa? Itu yang paling saya senang. Yang selalu saya cari adalah ketika saya masuk ke tempat makan, aromanya tuh apa sih? Yang pertama kali dominan gitu. Itu yang sebenarnya paling kuat di situ. Ngaruh juga ya, karena kan dari hidung tuh ke rasa juga. Betul. Jadi ngaruh ya. Sebetulnya lidah itu hanya sedikit untuk ngomongin rasa, Mbak. Utama tuh hidung. Kenapa? Kenapa kalau kita flu kita nggak bisa ngerasa apa-apa? Iya. Karena semua di hidung di sini, gitu. Jadi aroma itu sangat kuat, sangat penting. Itu makanya saya selalu cari adalah aroma. Setelah baru itu ambience yang lain, lightingnya atau mungkin kursinya, mejanya seperti itu. Nah, ini makanya tadi kita bilang penulisan yang baik itu harus menggugah panca indera. Itu yang penting, Mbak. Kayak misalnya aroma. Wangi ruang makan di restoran Emily mengingatkan saya dengan wangi hari pertama di musim semi. Harum dan menyenangkan. Orang kan jadi paham gitu. Jadi wanginya menyenangkan. Kita disambut dengan wangi-wangian seperti itu. Seperti itu gitu. Atau misalnya suaranya gitu ya. Suara desis steak yang terkena bara api langsung menggugah selera. Aku langsung bayangin sih Mas. Sizzling gitu kan, langsung kebayang gitu. Langsung bener kata Mas Kevin tadi, udah di kepala semuanya. Karena kita semua tahu itu sebetulnya. Nah, makanya pentingnya ada pembanding untuk seperti itu. Atau kayak misalnya side gitu, visualnya kayak bentuk wortel itu seperti kelopak bunga klasik. Walaupun orang nggak bisa ngelihat, nggak ada fotonya, orang ngerti. Oke, kelopak bunga setidaknya seperti ini. Jadi imajinasi itu yang kita timbulkan. Betul. Gitu. Jadi makanya kenapa penulisan makanan itu sangat dekat dengan karya sastra. Karena itu bermain dengan panca indera. Sama-sama bermain dengan kata untuk supaya orang bisa ngebayangin sendiri gitu ya. Betul. Apalagi sangat relate dengan sehari-hari kan gitu. Nah, ini yang paling penting, riset. Saya selalu bilang kalau kita mengulas makanan kita tetap harus punya empati. Karena balik lagi empati dan juga dan curiosity. Itu penting. Kenapa empati? Karena banyak sekali bisnis makanan itu yang mungkin adalah modal terakhir keluarganya dia misalnya. Aduh, iya benar. Ada satu jurnalis makanan kesukaan saya, namanya Jonathan Gold. Dia satu-satunya penulis makanan yang menang Pulitzer Prize. Jonathan Gold dari Los Angeles Times. Dia waktu meninggal itu sampai dibuat monumen khusus sama City Hall-nya, dibikin perayaan khusus. Karena apa? Karena selama 30 tahun dia menulis makanan tentang kota Los Angeles. Dialah sosok yang memperkenalkan Los Angeles sebagai kota yang kaya dengan perpaduan kultur budaya. Empatinya dia itu paling kuat di antara semua penulis makanan yang lain. Itu kelihatan dari cara dia nulis. Dia sampai tahu bahwa misalnya penulis ini anaknya kena kanker. Sampai ada dokumenternya sampai masuk Cannes Film Festival dan menang. Dan yang bagusnya adalah sebuah story di mana ketika dia menulis tentang restoran Ethiopia di LA, di saat yang sama ternyata ibunya, anaknya dia itu kena cancer. Anaknya sih yang punya restoran itu. Dan itu adalah last resortnya dia. Udahlah, habisnya gue tutup aja, gue jual, stop. Jonathan Gold datang ke situ. Dia lihat, dia tulis. Entah kenapa dia bisa merasakan rasa dan juga kayak apa ya, dibuat dengan hati itu. Dia tulis di situ, di ulasan itu. Nggak ada yang tahu dong. Ketika itu dipublish total, wah itu semua pada datang ke situ, langsung dapat biaya yang namanya biaya operasi ke cover, biaya semua ke cover. Jadi istilahnya hidup keluarga itu jadi lebih hidup lagi karena tulisannya segitu berpengaruhnya ya sebenarnya. Tulisan tentang makanan. Nah, itu yang sangat penting di situ. Mungkin itu penting juga untuk untuk dipahami oleh penulis-penulis muda sekarang gitu ya. Bahwa tulisannya itu memang berpengaruh sama restoran itu sendiri. Itu dia Mbak. Terkadang kita suka lupa kalau at the end itu bisnis orang. Makanya kalau kita mengkritik sebuah restoran tapi terasa lebih mudah daripada kita menulis ulasan yang biasa, berarti itu salah. Penulisan kritik itu harus selalu lebih sulit. Bukan memang kita paksa lebih sulit, enggak. Kenapa? Karena kita harus ada validasi ulang. Itu satu. Kedua, itu harus ditulis dengan elegan dan juga deskriptif. Ketika menulis kritik, misalnya seperti saya belajar dari beberapa kritikus ya, ketika mereka datang ke restoran, lalu mereka merasakan pengalaman yang kurang oke, mereka bisa datang sampai 4 kali lagi ke restoran itu. Untuk diulang lagi, diulang lagi, divalidasi lagi. Oke, mungkin kemarin saya datang pas lagi makan malam, rush hour, lagi rame banget, makanya servisnya berantakan. Coba saya datang besok waktu lagi agak sepi, berantakan apa enggak, sama apa enggak, atau dia ulang lagi.
Kalau misal ternyata kayak gitu berarti inkonsistensi. Nah itu nanti akan dia deskripsikan di situ. Nah itu yang sebenarnya dilakukan. Yang ditulis justru inkonsistensinya, bukan yang pengalaman jeleknya. Betul. Akhirnya oke, utamanya adalah inkonsistensi. Tapi gimana dia tahu itu inkonsisten kalau dia nggak datang lagi? Benar. Gitu. Itu yang dilakukan. Jangan tiba-tiba udah langsung Trat ini wah sepil. ini nggak enak, ini berantakan, gue nggak mau lagi datang ke situ. Sementara mungkin dia aja yang salah, dia aja yang salah pesan menu, dia yang salah ekspektasi. Kita nggak pernah tahu gitu. Tiba-tiba bisnis orang udah kena aja hantam. Nah itu yang sebenarnya kita nggak mau kan di sini. Betul. Gitu. Nah riset itu biasa kami lakukan pre-dining sebelum makan tadi saya bilang, saat makan dan sesudah makan. Sesudah makan itu seperti apa? Temuan yang kita temukan di restoran itu kita gali lagi. Setelah kita tanya sama chef, kita ngobrol sama waiter, semuanya kita gali lagi. Jadi jangan cuma berhenti di saat pengalaman makan itu, tapi tetap harus dibalikin lagi sama riset kita di awal gitu ya. Yes, dibalikin lagi, terus kita cari lagi ulang. Misalnya ada bahan baku, misalnya kita nggak tahu, coba ada saat itu juga kita bisa tanya lagi sama orang yang memang ngerti tentang makanan itu. Kita validasi ulang seperti itu nggak pernah salah. Nah, kita juga mesti tahu nih, proses makanan itu bisa hadir di restoran seperti apa, Mbak? Mulai dari inspirasi sampai mempertahankan kualitas. Nah, masing-masing dengan prinsip 5W1H ini, itu bisa jadi konten tersendiri. Oke. Itu bisa dideskripsikan dengan lebih panjang, lebih jelas. Dan itu bisa menjadi topik-topik yang bisa diangkat sebetulnya. Seperti inspirasi, perencanaan dia seperti apa, bahan bakunya dari mana, proses produksi masaknya seperti apa. Bisa berapa artikel tuh jadinya tuh Mas itu ya? Bisa jadi berapa artikel. Kalau kita ngomongin Instagram, kita ngomongin blog, gitu itu bisa di berapa banyak konten kan kalau dipercayain. Angle-nya beda-beda dari Angle-nya bahan macam-macam. dari Gitu. Nah ini do's and don'ts. Do's and don'ts. Nah ini yang penting nih. ini selalu saya bilang. Saya selalu bilang jangan pernah pikir kalau kita tuh ngerti segalanya. Betul. Kita nggak deh. Kita nggak pernah ngerti segalanya. Have a very strong curiosity seperti tadi saya bilang. Ini tips juga, gali cerita lewat obrolan santai. Jadi terutama kalau ngomong sama yang street food. Oke. Karena mereka biasa lebih reluctant. Mereka biasa lebih ogah deh saya cerita ngapain. Ini rahasia, takut nanti dicuri sama enggak gitu. Perkaya lidah dengan eksplorasi makan. Suka atau enggak tuh urusan nanti. Ini lucu. Ini ada satu. Ini kalau katanya Mbak Laksmi Pamuncak ini lucu. Tapi ini saya setuju. Dia bilang gini. Being a food writer is not a cheap job. Oke. Betul banget. Itu bukan pekerjaan yang murah. Kenapa? Karena kita mesti pergi makan, beli makan, pergi makan, ulang terus. Dan itu mahal. Dan itu saya setuju. Kalau bisa tiba-tiba kita dapat ke restoran, wah kita mesti coba steak tuh. Hantem, kita mesti coba steak. Misalnya, kayak saya waktu itu di Jakarta Post, saya diminta sama editor saya untuk nulis 5 lunch terbaik fine dining. Yang akhirnya saya tulis, yang harusnya saya datengin bukan 5 dong. Lebih dari itu, 10. tentu. Itu beberapa hari itu, dalam berapa hari tuh Mas? 1 minggu. Wah, kenyang banget itu sih. Pepet terus tuh, pepet jam. Jadi saya lihat, oke, misalnya kan dulu artikel saya terbit setiap hari Sabtu, weekend kan. Jadi saya dikasih tahu tuh waktu baru hari Senin. Jadi saya bener, waduh baru hari Senin. Ya udah saya akhirnya hari Selasa pagi, Selasa itu udah tahu jam 11 sampai jam 12 atau setengah 1 saya makan di restoran ini. Dan satu restoran kan mesti makan 3 menu. Bener, course-nya banyak. 3 langsung lanjut lagi, pergi cabut ke restoran berikutnya. Oh itu non-stop. Langsung back to back. Hari berikutnya saya ajak temen. Jadi biar yang ini saya icip, teman saya yang coba lagi. Makanan berikutnya dia yang makan, saya yang icip. Jadi biar agak balance gitu. Tapi akhirnya apa? Jadi sebuah artikel yang deskriptif. Karena saya tahu, saya udah coba semuanya. Dari segi pricing, taste, semua tata lunch yang oke tuh ini gitu. Jangan pernah malas membaca informasi tentang makanan. Dulu ritual yang selalu saya lakukan tiap pagi adalah setidaknya setengah jam. Setiap bangun itu every day saya pasti baca berita dari food news dari luar, apapun itu. Mau itu dari New York Times, mau itu dari Kompas, mau itu dari Jakarta Post, mau itu dari anything gitu. Untuk saya selalu baca. keep up dengan tren juga. Keep up dengan tren, apapun yang terjadi gitu. Biasakan untuk mencatat. Karena kita pasti lupa. Karena segitu banyak makanan yang pernah kita makan, pasti lupa. Saya selalu ada notes tuh. Mas Kevinnya di sini. Mas Kevinnya di bukunya ada ini juga. Itu review jurnal. Ini yang paling penting. Seperti template gitu ya. Jadi apa yang perlu dicatat kayak gitu. Ini sebenarnya template yang dulu saya lakukan waktu awal, Mbak. Waktu awal-awal kira-kira selama berapa? 2 bulan 3 bulan ya. Saya pakai template ini sampai akhirnya saya hafal. Apa yang mesti dicatat gitu. Kertas kosong pun ya oke gitu ya. Apa aja poin-poin mulai dari dicatat. tekstur, aroma, rasa,
pelayanan gimana, suasananya gimana, dan komentar secara umum gitu ya Mas? Yes, betul, komentar secara umum. Itu penting karena apa? Pasti nanti begitu kita datang, terutama kalau kita datang ke satu tempat makan terus kemudian datang lagi, terus datang lagi, pasti suka lupa. Itu nggak mungkin nggak. Nah itu pentingan notes tuh. Iya. Sekarang kan gampang ya, ada HP, ada handphone, catat aja gitu. Terus tinggal foto biar nggak lupa. Nah, kalau dulu kan nggak sebetulnya. Catat semuanya. Even waktu zaman saya aja bawa kamera ke restoran aja ditanyain. Oh iya. Yes. Di restoran tertentu ya pasti. Restoran itu saya kayak ditanyain kayak ini buat apa foto-foto. Kalau sekarang kan udah enak gitu. Bawa aja cepet-cepet foto kelar gitu. Tapi kalau restoran itu memang kayak kalau misalnya kita mau datang dengan kamera gitu-gitu harus ada ininya ya Mas. Izin. Gitu. Nah ini tantangannya kalau jadi penulis makanan iya, kalau independen ya. Itu biasanya mereka akan datang catat aja. Nanti medianya akan kontak restoran, kasih tahu kamu akan masuk ke kolom ini, nggak dikasih tahu isinya apa, minta foto dong. Oh dia yang foto, dia yang provide, oke. Gitu. Tapi ya dia nggak tahu itu sebenarnya ditulisnya kayak gimana. Kapan datangnya nggak tahu. Yes, gitu. Nah ini sebenarnya saya kasih buku rekomendasi kalau misalnya teman-teman pengen memperdalam cita rasa. Ada 3 buku wajib. Satu itu Physiology of Taste. Ini buku yang udah diulang 7 kali kalau nggak salah ya oleh Jean-Antelme Saveron. Dia yang pertama kali menulis deskripsi rasa. Oke. Dia kayaknya sosiolog atau psikolog saya lupa atau antropolog, dia bikin ini tentang rasa. Lalu ada Flavor Thesaurus. Wah ini wajib nih kayaknya. Punya karena untuk isinya kosakatanya banyak banget ya. Makanan. Mbak Gaby pernah lihat kan? Pernah dikasih lihat sama Mas Kevin. Jadi itu satu buku isinya rasa. Jadi ada roda rasanya. Ini kan Mas. Seperti ini. Dan gedenya lebih gede dari ini. Gini, ya. Dia ada roda rasa di situ. Ada asin tuh dibagi jadi apa aja, manis dibagi jadi apa aja, mineral apa aja, dan banyak sekali. Nah yang berikutnya adalah yang penting kalau pengen tahu tentang aneka makanan di seluruh dunia adalah food culture of the world. Ini penting. Ini knowledge kita untuk tahu bahwa makanan di negara-negara ini tuh ada apa aja ya. Itu penting banget. Tapi kalau kita ngomong Jakarta, yang melting pot bisa dibilang ya. Hampir semua sekarang ada di sini dan mungkin akan ada lagi di sini terus menerus yang baru-baru. Nah ini penting. Ini kalau industri restoran. Saya suka sekali bukunya May We Suggest. Ini buku setebal gini Mbak. Ngebahas tentang menu doang. Menu doang? Yes. Dia adalah profesor sosiologi yang menulis tentang menu. Maksudnya menu itu apa? Dia bahas tentang psikologi di balik menu, bagaimana menu itu mempengaruhi orang ketika memesan makanan, bagaimana menu restoran itu sebetulnya berbicara lebih lama kepada pelanggan dibanding waiter. Oh benar. Jadi menu itu adalah ibarat duta besar restoran ke tamu. Karena kan setelah waiter datang, waiter kasih kasih menu ke tamu, selesai. Waiter mundur, kita kan bahas lihat satu-satu. Oke, benar. Ini ternyata ada desainnya, ada story behind it. Kenapa itu penting? Itu dibahas satu buku segini. Itu menarik sekali. Dan si Alison Perlman itu datang ke lebih dari hampir 1000-an restoran di Amerika Serikat untuk mempelajari itu. Dari street food, fast food sampai fine dining semuanya. Dia bahas, dia cari tahu tentang menu. Lalu ada juga ini saya bilang Jonathan Gold, ulasan restoran dia bagus-bagus sekali. Lalu Jalan Sutranya Pak Bondan almarhum, itu juga bagus sekali. Sama Laksmi Pamuncak untuk yang Jakarta Good Food Guide. Nah ini kalau yang sebelah kiri ada Setting the Table, Denny Meyer, tentang service. Jadi kalau orang pengen tahu service itu sebenarnya harus apa di restoran, seperti apa, buku ini sangat bagus gitu. Nah, itu aja sih. Terima kasih banyak paparannya Mas Kevindra, sangat sama-sama banyak sekali, lengkap sekali. Tapi lebih lengkap banyak banget tuh. Kalau bisa didetailin bisa lebih panjang lagi. Mungkin ada beberapa yang mungkin aku mau tanya sedikit. Yes, berdasarkan tadi presentasinya ya. Gara-gara tadi ngomongin menu buku tentang satu menu itu. Kalau misalnya kita datang ke restoran untuk mau review restoran dan makanannya, menu seperti apa sih yang harus kita pilih? Menu yang harus dipilih? Nah, that's a good question. Pertanyaan yang bagus, Mbak. Karena menu restoran kan bisa macam-macam ya, segitu banyak. Biasanya saya selalu ada 4 menu yang kalau kita pengen tahu tentang kualitas restoran tersebut. Yang pertama adalah menu signature chef. Itu yang harus kita pilih. Kenapa? Karena dengan menu signature chef kita bisa tahu sebetulnya sejauh apa kreativitas chef tersebut. Kedua adalah menu yang paling sederhana yang dibuat. Misalnya nasi goreng. Atau omelet. Karena apa?
biasanya menu yang paling sederhana itu justru yang suka sembarangan dibuatnya. Karena bukan Karena yang terlalu di highlight gitu ya. Bukan di highlight. Itu penting. Kenapa? Karena kalau dia bikin makanan yang sederhana aja bagus sekali, harapannya makanan yang kompleks itu juga lebih bagus. Karena fundamental dia berarti kuat sekali. Yang ketiga itu saya selalu mesen menu yang populer oleh konsumen di situ. Kenapa? Kita juga perlu tahu sebetulnya misalnya nih kita coba makanan semuanya kok rata-rata emang manis ya misalnya. Kita tanya menu paling populer apa? Misalnya si menu A. Atau menu A itu juga dominasinya manis. Berarti mungkin surrounding area orang-orang di situ emang favoritnya makanan yang seperti itu. Jadi kita nggak bisa nyalahin restoran juga gitu kan. Nah, yang keempat adalah menu random. Udah, random aja pilih aja. Kenapa? Justru ini yang paling menarik. Karena di menu random ini kita bisa tahu standar kualitasnya itu setara nggak semuanya. Jangan cuma yang bagus menu-menu populer doang. Menu yang umum yang nggak banyak dipesan bagus apa enggak. Dan bahkan terkadang justru menu yang random ini itu lebih bagus kualitasnya daripada menu yang signature. Itu saya sering banget nemuin. Saya bilang, ini kenapa nggak jadi signature kamu gitu. Justru ini menu yang buat saya malah unik, nggak ada di mana-mana. Oh gitu ya, gitu. Ya itu menarik sebetulnya kalau menu. Bisa kita kasih feedback juga ke mereka jadinya. Mereka justru senang sekali. Dan itu tugas kita sebagai penulis makanan, as a food journalist, itu tugas kita sebetulnya untuk ngebangun industri ekosistem makanan yang lebih baik lagi. Itu intinya gitu. Kita nggak terpisah loh sama industri F&B, nggak. Tentu. Kita justru ada pilar yang ngebantu. Istilahnya kok ibaratnya media adalah pilar keempat demokrasi. Ya, media makanan itu juga sama satu pilar dari industri makanan gitu. Itu untuk membangun itu. Gitu. Oke. Kalau misalnya tadi kan Mas Kevindra bilang juga perlu selain riset di onsite-nya itu kita juga harus tanya, rajin nanya. Ini misalnya ke chef atau ke waiternya atau siapanya gitu. Mungkin orang-orang mungkin food reviewer baru gitu misalnya masih agak canggung kalau nanya ke chefnya langsung gitu. Biasanya tuh gimana sih Mas? Apakah mereka dengan open menjawab pertanyaan itu atau kayak harus ada mereka biasanya open banget Mbak Gaby. Ini buat teman-teman yang baru yang mungkin di Instagram atau blog gitu ya. Justru chef itu sangat open dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Karena mereka pasti punya idealisme untuk memperkenalkan seni memasak mereka ke orang banyak. Itu. Nah, jangan sampai reluctantnya kita untuk kita nggak mau tanya, akhirnya menjadi informasi yang salah. Jangan seperti itu. Justru chef itu pasti mau sharing kok. Nggak ajak ngobrol aja, mereka justru malah senang. Dan mereka malah senang kalau misalnya kita mungkin tahu ternyata maksud dari dia pengen masak ini tuh apa. Itu mereka senang sekali. Karena di balik ini kan chef is an artist ya, seniman pangan istilahnya gitu. Oke. Nah, kalau menulis makanan nih Mas, tapi pengetahuan tentang kuliner tentu penting gitu ya. Yes. Nah, tapi menurut Mas Kevindra untuk menjadi penulis kuliner apakah perlu ada background yang mendukung kayak misalnya Mas Kevindra dari kitchen atau mungkin dari segi jurnalisnya atau kalau misalnya nggak ada dua itu modal-modal apa sih yang perlu? Ini pertanyaan yang saya paling sering ditanya nih. Kalau punya latar belakang kuliner lebih bagus. It's a plus. Kayak tadi saya bilang kita harus tahu cara misalnya kayak seni memasak itu seperti apa. Bagaimana sebuah makanan diproses itu hasilnya seperti apa kita harus tahu. Jadi kalau punya latar belakang itu lebih bagus. Tapi kalau nggak punya, latar belakang jurnalistik pun juga sangat kuat. Setelah itu kita bisa belajar kursus juga itu kan kita bisa lakukan sambil itu sambil jalan. Kayak Mas Kevindra sendiri nulisnya orang saya malah kebalikan kan, saya malah nulisnya belajar gitu. Nah, sebenarnya itu bisa vice versa kan. Itu lebih bagus juga. Tapi kalau nggak ada dua-duanya, nah ini PR sebetulnya. Ini PR karena apa? Ini kita mau mulai dari mana gitu. Kita mau mulai dari paham tentang makanannya dulu, apa kita mau mulai dari nulisnya dulu? Kalau menurut saya, nulisnya dulu. Oke. Kenapa? Karena kalau kita menghargai tulisan duluan, kita pasti menghargai setiap proses untuk menghasilkan tulisan tersebut. Entah itu prosesnya kita harus belajar lagi tentang makanan, entah itu prosesnya kita harus tanya sama orang-orang. At least kita menghargai itu, gitu. Karena memang intinya kan media kita adalah tulisan, gitu. Atau dari tulisan pun kita translate menjadi video juga bisa, gitu. Itu sebenarnya lebih kepada platform yang akan digunakan aja kan, gitu. Gitu, oke. Sama kalau soal subjektivitas nih Mas, ini kayaknya juga paling sering tanya ini. Subjektivitas nih kayak. Yang tadi Mas Kevindra bilang misalnya kalau Mas Kevindra dari Jawa Tengah mungkin orang Manado nggak ngerti tentang makanan yang manis-manis itu kalau dalam penulisan tuh gimana sih cara nulisnya supaya nggak
budayanya tuh Ya. tetap apa ya, netral kayak netral. gitu. Nah ini susah sebenarnya. Ini yang paling susah. Dan bukan berarti saya juga bebas dari ini, enggak. Sampai detik ini pun saya juga masih suka, terkadang subjektivitas itu muncul. Nah itulah pentingnya baik lagi kita ingetin diri kita bahwa kita do pre-research dulu. Kalau kita udah tahu misalnya ini adalah restoran, misalnya saya suka makanan India, tapi saya nggak terlalu selera saya makanan India Selatan. Saya lebih suka makanan India Utara yang dibakar, tandoori segala macam. Nah, ketika saya tahu misalnya saya akan makan ke restoran India Selatan, saya harus tahu bahwa oke, ini bukan preferensi. Kita harus kayak self motivated ourselves gitu loh. Ini Dari sini, ayo coba. Dan itu benar, dan itu penting. Itu penting biar kita tahu bahwa enggak, ini bukan masalah kalian suka apa enggak. Ini masalah kita mencoba cita rasa baru atau kita memperkenalkan ke orang lain. Nah, ketika kita coba itu, misalnya kita, wah ini gue nggak suka sih. Iya, gimana gitu, kalau gue nggak suka enak nih, bukan nggak enak, nggak suka gimana? nih. Tapi misalnya kita nggak suka dengan kuah karinya, kita nggak suka dengan rasa seperti itu. Tapi apakah itu menutupi fakta bahwa memang kuah karinya sempurna teksturnya? Gitu. Atau memang seperti Atau itulah. seperti itu untuk versi mereka. Kita kan nggak boleh deny fakta itu. Misalnya saya nggak suka dengan krecek, misalnya, karena krecek itu kan nggak crispy. Lah, tapi faktanya krecek itu kan adalah benyek-benyek gitu kan. Nah, itu kan memang seperti itu hidangannya, secara natural, secara autentisitas seperti itu. Nah, kalau saya nggak suka, bukan berarti itu salah. Itu memang betul, harus seperti itu. Tapi memang saya aja nggak suka. Nah, untuk bisa memisahkan dua hal tersebut, itu perlu kelegowoan dan kerendahan diri yang sangat tinggi gitu. Karena apa? Ini bukan preferensi kita, gitu. Itu bukan preferensi kita. Oke. Itu bukan preferensi kita. Gitu. Balik lagi, kita harus tahu bahwa apakah makanan tersebut memang sepatutnya dibuat seperti itu. Kalau misalnya kita tahu kita mau makan misalnya ke restoran tempat makan yang kita nggak suka, cari teman kita yang suka. Jadi perlu ya ada orang kedua. Untuk kasih sudut pandang yang berbeda, atau orang yang memang paham tentang makanan tersebut. Jadi dia bisa tahu. Tapi memang teksturnya seperti ini, Kev, gitu. Ini memang ini emang rasanya seperti ini, Kev, gitu. Ini memang teksturnya seperti ini, gitu. Oke, nice. Itu penting tuh. Oke. Untuk tulisan makanan sendiri ya Mas ya, kan Mas Kevin udah banyak nulis di media-media kolom sendiri waktu itu di Jakarta Post dan di berbagai media internasional juga gitu. Kalau Mas Kevin melihat ada nggak sih perbedaan signifikan antara tulisan di media Indonesia sama yang di luar negeri? Oke, ini pertanyaan yang sangat tepat sebetulnya. Gini. Kalau kita ngomongin perbedaan penulisan, sebetulnya penulisan media untuk makanan di Indonesia, saya ngomong dalam konteks pengulasan restoran ya. Kita tuh sangat menjunjung tinggi kekerabatan, saya masih bilang. Kekeluargaannya masih sangat kental. Ada rasa nggak enak untuk ngomongnya, tulisnya. Tapi kalau kita ngomongin di luar negeri, kita ngomongin negara-negara dengan yang kulinernya sangat maju ya. Oh, itu mereka kritikal sekali. Mereka kritikal sekali. Ketika dan memang mereka ternyata kritikalnya betul-betul signifikan gitu. Tapi saya rasa itu sangat dibutuhkan terutama ketika Indonesia sudah berkembang industri F&B-nya. Mungkin kalau kita ngomong 10 tahun yang lalu belum terlalu berkembang, it's okay. Tapi sekarang segala macam restoran ada di mana-mana, tempat makan ada di mana-mana. Kayaknya udah mulai butuh nih media atau penulisan makanan yang memang lebih kritikal. Dan tentu ditulis oleh expert, harus gitu. Kenapa? Biar teman-teman di F&B industri juga tahu bahwa ada tolak ukurnya. Tetap harus terkadang sebuah pemikiran bahwa kita diawasi itu penting ada. Biar kita paham. Koridornya jangan lari kemana-mana. Standarnya pun tetap dijaga. Itu yang dilakukan sebetulnya. Makanya kenapa media seperti New York Times itu sangat kuat sekali di New York. Di New York City, Michelin itu nggak ditakutin. Yang ditakutin adalah The New York Times. Ketika New York Times mengeluarkan kritikan, tulisan, waduh itu orang bisa sampai manting gitu. Mereka tuh sampai ada satu kritikus, Frank Bruni namanya, sempat ketahuan dia siapa, dipajang fotonya di beberapa restoran. Dibilang kalau kamu bisa menghentikan orang ini sebelum masuk restoran di saya, blacklist. kamu dapat liburan ke Karibia. Segitunya. Padahal dia nggak tahu ya kalau dia nyamar pakai wig dan lain-lain. Itu dia gitu. Wah itu sampai segitunya, itu seru. Saking ketakutannya. Tapi memang penulis kritikus makanan itu memang mereka gini.
orang berpikir kritikus makanan itu hanya mengkritik. Enggak, mungkin hanya 1 dari 10 tulisan mereka yang mengkritik. Sisanya mereka praising. Bahkan mereka-mereka ini loh yang menemukan talenta-talenta baru. Itu penting. Discovery baru Discovery ya, hidden gems. Oh, tempat makan yang selama ini, misalnya gini, ada tempat makan yang nggak punya PR. Ada tempat makan yang nggak punya budget untuk marketing, tapi standarnya bagus. Nah, mereka itu yang temukan biasanya. Nah, itu mereka keangkat. Atau misalnya ada anak muda nih, ini makanan dia keren banget, tapi selama ini yang dibahas celebrity chef itu terus, nggak pernah dapat spotlight. Tiba-tiba si kritikus itu ngeliat itu orang, itu potensinya ada, itu jadi terkenal. Itu yang mereka lakukan sebetulnya. Gitu. Mungkin baik lagi ke tadi penjelasan Mas Kevin, mungkin yang jenisnya ada coverage dan kritik. Di sini kebanyakan coverage kali. Di sini kebanyakan coverage. Gitu. Masih karena juga mungkin bisa dibilang belum ada spesifik jurnalis makanan yang spesifik. Kalau kita ngeliat media kuliner luar, jurnalis makanan mereka sangat banyak, Mbak. Itu dipecah, penulis restoran, penulis minuman. Minuman pun beda sendiri. Drinks editor pun ada, restoran editor pun ada, sosok yang menulis street food dan food culture pun berbeda, gitu. Jadi segitu spesifiknya. Bahkan NYU punya sekolahnya. NYU di bagian jurnalismnya mereka ada food journalism. CIA Culinary Institute of America mereka ada gastronomy media namanya. Jadi bagaimana kita masuk ke dunia media kuliner, itu ada sekolah-sekolahnya. Dan itu universitas-universitas besar di situ. Boston University punya gastronomy school dan S2 pula, dari S1 sampai S2. Nah, itu yang mungkin membedakan ya sebetulnya. Gitu. Berarti tergantung dari seberapa maju kuliner negaranya di atau negara daerahnya. Itu. Betul. Tapi kalau kayak gitu, apa yang bisa kita lakukan untuk mungkin memajukan kuliner Indonesia, misalnya dari segi medianya atau medianya. Sebetulnya ini saling berkesinambungan, Mbak Gebi. Jadi maksud saya, teman-teman penulis makanan atau media kuliner gitu, atau media cetak biasa atau media apapun yang punya kolom kuliner, saya sih berharapnya bisa lebih tajam lagi dalam menulis makanan gitu. Saya suka sekali kalau Pak Wisnu Dewa Brata atau Mbak Sari Febriananya Kompas menulis kolom kuliner. Wah, saya tuh bilang ini udahlah. Contoh Mbak Sari Febrian yang sekarang dia adalah editor feature-nya Kompas, harian Kompas. Dia bahkan menemukan kata-kata baru, kosakata baru. Itu yang sangat penting. Dia untuk nambah kosakata kita ya. Kosakata kita, dia bisa menemukan aftertaste itu jadi jejak rasa. Kan kita ini biasanya luar biasa dari gitu. Bahasa Inggris belum ada serapannya gitu. Sekarang ada baru jejak gitu. Rasa ya. Nah, bayangkan kalau mulai banyak yang seperti beliau-beliau ini gitu, atau seperti almarhum Pak Bondan. Nah, itu yang akan bisa buat industri F&B-nya maju. Apalagi teman-teman yang lebih muda. Saya rasa sebenarnya dari segi talenta, kota-kota besar di Indo udah maju lah kulinernya gitu. Tinggal teman-teman medianya yang lebih banyak lagi, penulis tuh kuliner yang lebih banyak lagi, untuk apa? Untuk sama-sama bergandengan tangan, yuk jadi satu ekosistem, majuin sama-sama gitu. Karena semuanya sebenarnya saling berhubungan gitu. Dan saling berpengaruh ya. Contoh kita ngomongin fashion. Berapa banyak media fashion? Banyak banget. Banyak sekali. Majalah udah berapa? Maju nggak industrinya? Maju sekali. Kita ngomongin bisnis startup, media startup segitu banyak. Kenapa kuliner yang merupakan kontribusinya terbesar di Indonesia setelah oil and gas and finance, yang menjadi pilar kontribusi 40% nomor 1 terbesar dari ekonomi kreatif, media kulinernya nggak punya. Itu kan sangat disayangkan gitu. Harusnya ada, mulai banyak, justru lebih banyak harusnya. Musik ada medianya, fashion ada medianya, film ada medianya, kenapa food nggak ada? Gitu. Itu yang harus diangkat. Yang satu media khusus food gitu masih sedikit sekali ya di Indonesia. Sangat niche sekali gitu. Tapi kayak saya udah lihat mulai banyak sih teman-teman di daerah-daerah, di Malang, di Bandung, yang anak-anak penulis-penulis muda yang pengen, yuk kita bikin deh media kuliner gitu. Jakarta Top Table sebenarnya. Jakarta yang saya bikin sendiri. Ada lagi teman-teman juga Lazy Susan. Oh iya, Lazy Susan. Banyak sih, lumayan gitu. Berarti kalau misalnya kayak gitu, Mas, ini agak kayak telur nggak sih? Telur dan ayam. Jadi siapa yang duluan sih harusnya? Medianya dulu kah? Atau memang industrinya harus besar dulu? Jangan saling tunggu-tungguan menurut saya. Kalau emang paralel ya. Jalin aja gitu. Maju aja gitu sebetulnya. Semua juga dimulai berdasarkan dari ketiadaan kok gitu. Who knows, siapa yang tahu kok ternyata dengan makin banyak media kuliner lagi, justru makin keangkat lagi gitu. Karena kan industri itu sebetulnya akan maju ketika mulai banyak informasi yang ngomongin tentang mereka, yang membahas dari berbagai lapisan gitu. Kayaknya saya rasa siapa duluan ya
ya maju aja gitu, Mhm. maju aja gitu. Oke, Mas Kevindra kan bukunya kayak seperti Saya gregetan kalau buku. bukunya tuh seperti apa ya? Beda sendiri karena di Indonesia ini kebanyakan bukunya resep lagi gitu yang Iya. seperti kita lihat ya. Iya. Mas Kevindra muncul dengan guide. Iya. Kalau di toko buku juga mungkin ini sebelahnya buku resep siapa. ini doang nih satu nih yang guide gitu. Sebenarnya penulisan Harapannya untuk harapannya. ke depan industri buku terutama untuk departemen food and beverage-nya itu. Ya, kayak tadi saya sebenarnya kasih lihat di awal, harapan saya sih sebetulnya lebih banyak buku tentang makanan yang lebih bervariasi, nggak cuma resep. Kalaupun resep bisa digali lagi dong story-nya, itu bahkan menarik. Kenapa? Karena saya yakin Indonesia itu punya sangat banyak potensi untuk digali cerita makanannya. Kita udah ngelihat Aruna dan Lidahnya berhasil untuk bikin fiksi makanan. Dari buku maupun sampai ke filmnya. Yes, dari buku sampai dengan film. Itu berhasil kok. Jejak Rasa Nusantaranya, Fadli Rahman, Food History. Itu sangat berhasil. Itu buku pertama yang dengan komprehensif menulis sejarah makanan. Saya bikin Art of Restaurant Review. Saya rasa makin banyak sebetulnya. Dan kalau kita lihat, itu paling relevan dan sangat seru. Mungkin ada yang bisa ngomong tentang sejarah kecap manis. Mungkin ada yang bisa ngebahas soal the history of sambal. Angle-angle ini belum pernah yang lain diangkat sebelumnya ya. Atau bahkan saya tuh pengen banget nunggu ada yang bisa nulis buku biografinya Ibu Juli Sutariana. Yaitu adalah penulis kolumnis resep pertama di Harian Kompas kan waktu itu. Dan dia sebelumnya juga udah nulis di Star Weekly, zaman Hindia Belanda, zaman Jepang. Saya rasa kalau ada yang bisa menulis buku beliau kan Julia Child-nya Indonesia istilahnya gitu. Namanya aja mirip Mas. Iya, oh iya ya bener ya, Juli Sutariana sama Julia Child. Mirip berapa ya? Gitu. Beliau udah 90-an tahun masih aktif menulis di Bandung. Kalau misalnya ada yang bisa membuat biografi beliau itu sangat menarik. Gitu. Nah, maksudnya angle tuh macam-macam. Belum kita ngomongin kultur daerah. Belum kita ngomongin nanti makanan Jogja, makanan Padang, makanan Sulawesi. Itu udah bisa macam-macam. Makanya kalau menurut saya Indonesia itu perlu penulis-penulis makanan masing-masing di daerah atau di provinsi masing-masing. Kayak saya Jakarta, saya nggak tahu banyak soal Bandung, saya nggak tahu banyak soal Yogyakarta. Tapi mereka yang di Jogja, yang memang tinggal di Jogja, penulis yang di Bandung, ya kan tahu tentang daerahnya gitu. Mereka aja yang maju gitu. Nah, bayangin kalau misalnya kita punya 32 penulis makanan yang expert di masing-masing provinsi gitu ya. Gitu. Terus jadi buku, udah. Itu kaya banget masuk di dalam industri bukunya sendiri pun. Itu dia. Kalau kita lihat sekarang tren buku makanan semua seperti itu. Gitu. Itu sih harapanku. Ya. Terima kasih banyak Mas Kevindra sudah menemani kita. Mbak Gaby, terima kasih ngobrol-ngobrol tentang food writing. Semoga semakin mencerahkan, semakin banyak yang tertarik untuk menulis tentang makanan. Yes, please. Dan buku-buku tentang makanan juga semakin beragam. Makin banyak di rak buku ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di sesi Light Bite Info about food writing bersama Mas Kevindra Prianto. Saksikan terus Jakarta Content Week 2020. Terima kasih. Dengan informasi terkini, menjadi sumber referensi dan inspirasi di setiap aktivitas. Melalui news video portal, segala informasi dapat disajikan cepat, akurat, dan lengkap. Dengan kekuatan teknologi digital, Midcom.id hadir dengan berita pilihan yang dikemas secara menarik. Midcom.id, digitally inspire people. Sudah 15 menit, masih kejebak macet. Tenang. Daripada emosi, 15 menit Anda jadi lebih berharga kalau bersama saya. 15 Minutes, setiap Rabu, jam 6 sore lewat 45 menit. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan narasumber kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news.
Dalam setiap denyut kota, saya selalu menjadi saksinya. Disiarkan lebih dari 20 televisi jaringan Jawa Pos Group. Jawa Pos TV, paling Indonesia. Kebebasan pers dan gelombang era digital menghadirkan ribuan bahkan jutaan informasi dan data setiap harinya. Beragam data dan informasi berserak di berbagai tempat seiring dengan perubahan dunia yang bergerak begitu cepat. Media-media baru pun bermunculan, namun kualitas informasi seolah tak lagi menjadi prioritas. Bahkan, tak sedikit yang abai pada etika jurnalisme. Untuk menjawab tantangan itu, Kata Data hadir sejak April 2012 sebagai portal media di bidang ekonomi dan bisnis. Beragam sektor diulas mulai dari finansial, energi, pangan, hingga industri kreatif dan digital. Artikel mendalam dan komprehensif dengan sajian infografik yang menarik menjadi karakter utama dari Kata Data. Kata Data berikhtiar untuk terus menyajikan beragam informasi berkualitas untuk kemajuan negeri dan untuk kepentingan bisnis Anda. Kami percaya demokrasi yang sehat tumbuh dari kehadiran informasi dan data yang akurat. Kalau bicara pakai data. Hidup terlalu pendek untuk membiarkan pemikiran-pemikiranmu, ide-idemu terdiam begitu saja. Untuk berubah, kita perlu melangkah. Dan langkah itu lahir dari sebuah inspirasi. Republika, start moving.